Mending bubar aja deh daripada bikin malu. Usai 3 pemain ASEAN mundur, kini giliran pemain timnas Indonesia terancam batal gabung ASEAN All Stars. Jelang hadapi China dan Jepang, Erick Thohir genjot standar timnas Indonesia. Deretan pengganti Kevin Dix jika absen melawan China. Kedalaman oke, timnas Indonesia tak perlu pusing. Bye-bye putaran keempat, orang dekat Patrick Kluivert bilang jika timnas Indonesia bisa ke Piala Dunia 2026 dengan peluang. Ya, Sobat Kamus Bola, itulah headline yang akan kita bahas di video kita kali ini. Yuk, kita simak selengkapnya. Kabar buruk sepertinya tak henti-hentinya menghantam Kim Sang-sik selaku pelatih ASEAN All Stars. Usai pemain Thailand dan Malaysia mundur dari ASEAN All Stars, kini giliran pemain timnas Indonesia terancam batal bergabung dengan ASEAN All Stars. Timnas Indonesia dikabarkan bakal mengirim 2 wakil ke skuad ASEAN All Stars untuk melawan Manchester United. Mereka adalah Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangku Alam. Namun, Muhammad Ferrari kini terancam tak bisa bergabung dengan ASEAN All Stars karena masalah restu. Hal itu tak terlepas dari pernyataan pelatih Persija, Carlos Pena. Carlos Pena mengisyaratkan enggan melepas Ferrari. Menurutnya, laga melawan Manchester United bukan pertandingan yang penting karena hanya persahabatan. Carlos Pena lebih ingin melihat Ferrari fokus untuk membantu Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025. Menurut saya lebih penting bermain di Liga daripada laga persahabatan. Persija masih punya target dan saya pikir lebih baik dia bermain untuk klubnya, kata Carlos. Dengan demikian, wakil tim Indonesia dipastikan hanya Asnawi Mangku Alam, karena Asnawi dikabarkan sudah mendapat restu dari klubnya Port FC. Hal ini tentu mengacaukan persiapan Kim Sang-sik, di mana 4 pemain yang sudah masuk daftar panggil Kim Sang-sik mundur. Laga persahabatan melawan MU tentu membawa wajah ASEAN. Jangan sampai ASEAN All Stars terbantai MU yang akan membawa kesan buruk ASEAN bagi sepak bola Eropa. Jika pemain-pemain penting terus mundur dari skuad ASEAN All Star, bukan tidak mungkin tim ini akan dibantai MU karena MU sendiri dipastikan membawa skuad terbaiknya. Menarik menantikan gebrakan apa yang bisa dilakukan Kim Sang-sik untuk meredam MU. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menegaskan komitmennya untuk memperkuat fondasi timnas Indonesia. Salah satu langkah penting yang diambil adalah dengan menyatukan visi dan standar kerja bersama tim official timnas Indonesia. Dilansir dari akun Instagram resminya pada Rabu 23 April, Erick menyebut pertemuan ini adalah komitmen PSSI untuk menggenjot persiapan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan China dan Jepang. Melalui unggahan resmi, Erick Thohir menuliskan, bertemu dengan tim official timnas Indonesia untuk menyamakan target kita bisa membawa Garuda menembus Piala Dunia. Saya mendengarkan masukan dan memastikan seluruh official solid serta memiliki standar yang tinggi untuk mengawal timnas Indonesia yang akan bertanding melawan China dan Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Erick, tim official memiliki peran vital dalam menjaga ritme dan kesiapan para pemain serta pelatih dalam atmosfer kompetisi sekelas kualifikasi Piala Dunia. Dukungan non-teknis yang kuat juga bisa menjadi pembeda. Mereka adalah bagian penting untuk mendukung kebutuhan pemain dan juga pelatih yang akan berjuang untuk membawa merah putih. Dengan kerjasama yang kompak dan komunikasi yang baik akan menjadi dukungan agar timnas Indonesia bisa tampil maksimal di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia saat ini menduduki posisi 4 grup C dengan koleksi 9 poin. Anak asuh Patrick Kluivert juga akan melakoni laga krusial melawan China pada 5 Juni dan Jepang 10 Juni mendatang. Sementara, kenyataan tak sedap menerpa timnas Indonesia jelang 2 laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 10 Juni mendatang. Salah satu pemain andalan di lini pertahanan, Kevin Dix, kini tengah berurusan dengan tim medis. Jika pemulihan lancar, Kevin Dix diperkirakan baru bisa kembali merumput pada akhir musim 2024-2025. Itu berarti duel kontra Brøndby merupakan duel terakhir Kevin Dix bersama dengan FC Copenhagen sebelum hijrah ke Bundesliga Jerman bergabung dengan Borussia Mönchengladbach mulai musim depan. Hal ini jelas kabar yang tak baik bagi kuping tim pelatih timnas Indonesia juga fans setia. Soalnya, peran krusial Kevin Dix sangat diperlukan saat menjamu timnas China dalam matchday 9 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dan lawatan ke Jepang di pertandingan terakhir. Meski begitu, skuad Garuda tak perlu hanyut dalam kesedihan dan kecemasan.
Indonesia masih punya banyak stok untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Kevin Dix. Lalu siapa saja? Pemain pertama yang harus dipertimbangkan untuk menggantikan posisi Kevin Dix di sektor kanan pertahanan adalah Sandy Walsh. Keduanya punya tipikal serupa, yakni disiplin dalam bertahan serta punya naluri menyerang dan yang mumpuni. Secara postur, bek 30 tahun ini juga oke dengan tinggi 183 cm. Sandy Walsh terlihat kokoh serta berwibawa. Duel-duel bola atasnya juga maknyus bagusnya. Berikutnya ada Eliano Reinders. Dijuluki pemain multifungsi, Eliano Reinders bisa diplot sebagai bek kanan jika tim pelatih menerapkan 3 bek seperti melawan Bahrain di laga terakhir. Eliano Reinders bisa diberdayakan sebagai bek sayap seperti yang dilakoni oleh Kevin Dix. Serba komplit, Eliano Reinders tipikal pemain yang cepat dan kuat dengan akurasi operan yang paten. Penempatan dirinya saat menerima atau menunggu bola juga terbilang lihai. Ia juga pandai mengelabui pemain lawan dengan pergerakan tanpa bola. Tidak hanya Eliano Reinders, ada pula Asnawi Mangku Alam yang sebenarnya posisi bek kanan juga sempat melekat kepada satu pemain lokal yang kini merumput di Liga Thailand bersama Thaiport, yakni Asnawi Mangku Alam Bahar. Sayang, performa Asnawi dirasa kurang padu bersama gerbong diaspora Indonesia asal Eropa. Padahal Asnawi sempat menjadi pemain andalan hingga menjabat sebagai kapten tim. Namun, ada penurunan performa ketika Asnawi membela negara sehingga namanya tidak masuk dalam daftar panggil tahun ini. Dan terakhir, Asnawi membela nama Indonesia di Piala AFF 2024. Setelah itu dia tersingkir dengan kedatangan Kevin Dix. Padahal sebelumnya, Asnawi selalu menjadi pilihan utama. Dia juga banyak disanjung karena karakter bermain dengan fighting spirit yang tinggi. Sayang, di Piala AFF dia menuai kritikan, lantaran dia sering kehilangan bola setelah melakukan skill individu. Dan kita beralih pada Timnas Indonesia akan kembali menjalani laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni 2025 mendatang. Tinggal 2 pertandingan tersisa yang harus dijalani skuad asuhan Patrick Kluivert tersebut di putaran ketiga ini. Bicara soal peluang untuk berlaga di Piala Dunia 2026, salah satu tangan kanan Patrick Kluivert, Daniel Lanzat, juga pernah mengatakan soal peluang Timnas Indonesia untuk merumput ke Piala Dunia 2026. Dilansir dari video kanal YouTube Football Premier, Daniel Lanzat mengatakan, "Anda bisa tahu bahwa peluangnya masih terbuka, kami melakukannya dengan baik." Melihat posisi peringkat Timnas Indonesia di klasemen grup C membuat Daniel Lanzat optimis untuk bisa melewati 4 laga terakhir dengan mulus. "Jika Anda melihat klasemen, segalanya masih mungkin. Kami akan melewati 4 laga final. Kami bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026, ujarnya. Tentu, tak cuma Indonesia, tim-tim lain seperti Arab Saudi, Bahrain, Australia, dan juga China masih punya kans besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan itulah mengapa ada PR tersendiri bagi Patrick Kluivert untuk meramut taktik hingga melakukan persiapan dengan sangat baik. Meski punya waktu singkat dalam hal persiapan, Danny juga mengatakan bahwa bagian tersebut sudah dijalani. Meski punya waktu singkat dalam hal persiapan, Danny juga mengatakan bahwa bagian itu sudah dijalani. Kami punya waktu singkat untuk mempersiapkan pertandingan-pertandingan itu. Kami sudah menjalani bagian resmi itu. Dan kini bersama timnya sudah mulai fokus untuk mencari pemain yang akan dipasang saat laga hingga menganalisis permainan mereka. Kami sudah bertemu dengan orang-orang terpenting dari negara dan federasi. Sekarang pekerjaan yang jadi fokus mencari pemain, menyusun formasi, dan menganalisis pekerjaan sebenarnya telah dimulai." Setelah membalas dendam pada Bahrain dengan skor 1-0, Indonesia akan kembali menjalani laga melawan China dan juga Jepang, yaitu laga away pada tanggal 5 dan 10 Juni 2025. Jika Timnas Indonesia bisa mendapatkan kemenangan 2 laga sisa, bukan tidak mungkin poin mereka di klasemen sementara grup C akan bertambah. Hal itu juga bisa membuat mereka menempati posisi kedua klasemen dan tak perlu melewati putaran keempat untuk bisa merumput di Piala Dunia 2026. Syaratnya, Australia dan Arab Saudi yang peringkatnya ada di atas Indonesia harus mendapatkan hasil negatif di 2 laga terakhir.